Hai, berbicara tentang presentasi di dalam kelas, ada beberapa aspek yang dinilai oleh guru pada saat kita presentasi. Apa-apa aja sih yang dinilai oleh guru pada saat kita presentasi? Pastiin kamu tahu hal ini supaya nilai kamu auto tinggi di kelas. So, kalau gitu, sebelum masuk ke videonya, kamu yang belum subscribe di bawah, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Jangan lupa follow Instagram aku, Jian Isra. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke videonya. Ada beberapa aspek yang dinilai oleh guru pada saat kita, muridnya, siswa-siswinya presentasi di depan kelas. Yang pertama, isi presentasi. Pastiin ketika kita presentasi, apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan, itu sesuai dengan topik pembahasan. Kalau di SMP atau di SMA gini deh, materi yang kita sajikan ketika presentasi harus sesuai dengan topik pembahasan yang ada di buku paket. Penting sekali menyesuaikan antara materi presentasi dengan apa yang ada di buku besarnya kita atau buku paketnya kita. Tapi kebanyakan dari kita mencari dari referensi lain, kita mencari dari internet, kita mencari dari website terpercaya, dan kita mencari dari buku-buku lain yang ada di perpustakaan. Padahal kita punya bukunya sendiri. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, nggak masalah tentang hal itu. Artinya apa? Artinya jangan mentah-mentah diambil dari referensi lain. Ambil juga yang ada di buku paket yang kita pelajarin. Beberapa persen dari referensi lain dan beberapa persennya lagi dari sini. Rujukan guru juga dari sini, dari buku paketnya kita. Jadi kamu harus sesuai materi presentasi dengan topik pembahasan yang sedang dibahas ya. Ini kenapa ya nggak sesuai presentasinya tentang ini? Ini kenapa ya presentasinya tidak sesuai dengan silabus yang saya berikan? Ini kenapa ya presentasinya tidak sesuai dengan topik yang saya berikan? Ini kenapa ya presentasinya tidak sesuai dengan bab pembahasan? Jadi penting sekali untuk menyinkronkan antara materi presentasi tentang topik pembahasan yang diberikan oleh guru. Jadi seperti itu. Ingat ya, materi pembahasan presentasi harus sesuai dengan topik pembahasan. Setidaknya ambil beberapa persen dari referensi luar dan beberapa persen lagi dari buku rujukan yang telah diberikan oleh guru. Sampai di sini paham ya? Artinya harus sinkron. Oke? Nah, aspek kedua yang dinilai oleh guru ketika kita presentasi di depan kelas adalah tampilan presentasi. Tampilan presentasi seperti apa, Kak? Ketika kita presentasi, kita tidak hanya dinilai dari segi verbal, namun kita juga dinilai dari segi visual. Artinya apa? Artinya apa yang kita sajikan, materi yang kita sajikan dengan PowerPoint, dengan PPT misalnya, usahakan PPT yang kita buat ketika presentasi itu tidak membingungkan audiens. Tidak penuh dengan tulisan, karena kebanyakan ya, ketika siswa-siswi presentasi dalam kelas, mereka nggak tahu cara buat PPT, akhirnya mereka copy-paste apa yang ada di makalah ke PowerPoint mereka. Jadi pastiin kamu jangan melakukan seperti itu. Jangan bikin PPT-nya kalian penuh dengan tulisan, karena ini akan mengganggu pandangan audiens sebenarnya. Akan mengganggu visualnya mereka. Jadi ambil poin-poin pentingnya aja ketika presentasi. Jangan semua dimasukin. Apa yang ada di makalah, teks-teks yang ada di makalah, semua dimasukin ke PPT. Jangan. Pastiin poin-poin pentingnya aja. Ingat, jangan membingungkan audiens dengan PPT yang penuh dengan tulisan. Oke? Dan gunakan tampilan atau desain dengan konsep yang sesuai. Misalnya kita presentasi tentang pasar. Nah, jangan konsep PPT-nya kita atau materi presentasinya kita buat anime. Gak nyambung dong, kita presentasi tentang pasar, tapi PPT-nya kita berbau-bau anime. Gak nyambung kan? Jadi harus disesuaikan konsep presentasinya dengan topik pembahasannya. Seperti itu ya. Jujur sih masih sampai sekarang, itu teman-teman aku ketika presentasi, mereka buat bahan presentasinya mereka sesuai dengan keinginan mereka. Padahal yang kita bahas itu tentang hal lain, kita bahas tentang pemerintahan di Indonesia. Tapi konsep PPT-nya malah anime. Gak nyambung kan? Sebenarnya gak nyambung. Itu salah. Kenapa? Karena tidak sesuai topik pembahasan dengan konsep yang dibuat. Maka usahakan yang gak lari-lari lah, gak jauh-jauh. Kalau misalnya kamu presentasi tentang anime, masukkan konsepnya anime. Tapi kalau misalnya presentasi tentang pemerintahan, kasih konsepnya itu tentang pemerintahan ya. Seperti itu, berbau-bau bendera, berbau-bau negara, nggak apa-apa, itu nyambung. Jangan seperti temennya aku ya. Kita presentasi tentang komputer, tapi malah konsepnya anime, kan nggak nyambung. Ya walaupun kamunya suka anime, tapi nggak nyambung. Jadi kamu harus bisa sesuaikan konsep presentasi kamu atau tampilan desain presentasi kamu dengan topik pembahasannya kamu. Oke? Ingat, visual sangat penting, jangan sampai membingungkan audiens dengan PPT yang penuh dengan tulisan. Nah, jadi gitu ya, kalau misalnya tampilan presentasi kamu bagus, visual kamu bagus, sesuai dengan topik pembahasan, pasti nilai kamu bagus kok.
Yang ketiga, selanjutnya topik yang dibahas yang paling penting adalah cara penyampaian. Oke, membahas tentang cara penyampaian, maka kita akan membahas mengenai intonasi, gerak-gerik atau body language, mimik wajah, ekspresi ya atau ekspresi, antusias, kecepatan bersuara, penekanan, semua hal tentang bagaimana cara penyampaian dengan baik. Tapi buat kita yang pemula, kita tidak dipaksakan untuk harus sempurna. Kita tidak dipaksakan untuk harus komunikatif. Meskipun kita tahu komunikasi adalah hal yang paling penting. Tapi kita tidak dipaksakan untuk menjadi orang yang komunikatif ketika presentasi. Jadi yang harus kita lakukan apa dong Kak? Nah, yang harus kita lakukan ketika kita presentasi sebagai pemula banget, belum menguasai apapun yang telah aku sampaikan tadi, maka jalan satu-satunya adalah jangan pernah rendahkan suara ketika kita presentasi. Maksudnya jangan merendahkan suara seperti apa Kak? Pastiin ketika kamu presentasi, itu suara yang kamu keluarkan, temen kamu yang di ujung denger aja. Kalau mereka udah denger, ya udah, sampai situ aja batas suara kamu. Masalah intonasi, gerak, mimik, wajah, ekspresi, apapun, body language, penekanan, kecepatan bersuara, hal-hal yang berbau tentang cara penyampaian, bodo amat. Kita nggak usah pikirin dulu hal-hal itu. Untuk kita yang pemula banget, suara aja dulu deh. Suara dulu, poin pentingnya suara. Ketika kita udah bisa menyampaikan materi dengan suara yang baik, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi juga, jangan terlalu ngegas juga dan jangan kasar juga. Sampaikanlah yang penting temenmu yang ujung dengar. Udah itu aja, sampai di situ aja. Jadi kalau mereka udah dengar aja, ya udah selesai. Kita yang pemula banget, suara aja dulu ya. Suaranya aja dulu dilatih dan dipelajari, oke? Jangan terlalu rendah. Kenapa Kak nggak boleh terlalu rendah? Karena begini ya, kalau kita merendahkan suara sedikit aja itu kelihatan banget faktor-faktor negatif. Jadi nanti guru malah menilainya, kayaknya dia malu nih, kayaknya dia nggak hafal bahan nih, kayaknya dia nervous nih, kayaknya dia gugup nih. Jadi kamu usahakan untuk jangan merendahkan suara kamu ketika presentasi. Udah sampai di temen kamu yang paling ujung aja udah. Yang penting ketika kita presentasi, orang-orang yang berada di dalam ruangan itu dengar apa yang kita sampaikan. Sampai di situ aja. Kita yang pemula banget, suara aja dulu diperhatikan ya. Tolong diperhatikan suaranya kamu. Itu aja. Kalau kamu udah bisa memantaskan suara kamu ketika presentasi, barulah belajar bagaimana cara berintonasi dengan baik, mimik wajah, ekspresi, antusias, kecepatan, penekanan. Nah, itu baru boleh belajar kalau kita udah menyesuaikan suara ya. Penting, karena sebenarnya suara ini harus dilatih juga. Karena ketika kita berbicara, sebenarnya kita mengontrol nafas kita. Ya, kita mengontrol nafas kita. Jadi kamu pelajarin aja lah. Kamu sering-sering aja ngomong, pasti nanti kamu tahu sendiri kok, ya. Ingat, cara penyampaian ini penting meskipun kita tidak dituntut sempurna, kita tidak dituntut untuk komunikatif, tapi komunikasi itu penting. Komunikasi adalah aspek dasar yang paling penting. Oke, selanjutnya hal yang dinilai oleh guru pada saat kita presentasi di depan kelas. Apa sih pada saat kita sebagai siswa-siswi presentasi di depan kelas? Apa yang dinilai? Penampilan. Penampilan ini tidak dijadikan sebagai indikator, tapi sebenarnya ini sangat membantu kita dalam penilaian. Kalau penampilan kita bagus aja ketika kita presentasi, ini sebenarnya nilai plus dari guru untuk kita. Karena sebenarnya ketika kita presentasi depan kelas, banyak sekali yang tidak peduli sama penampilan, karena mereka beranggapan yang penting aku presentasi, kuasai bahan aja udah cukup kok. Enggak gitu konsepnya. Ketika kita presentasi, penampilan itu harus dijaga. Meskipun dia bukan indikator yang utama, tapi ini penting untuk penilaian. Terus jaga penampilan ketika presentasi gimana dong Kak? Pertanyaannya bagus sekali. Ya kamu rapi aja, baju nggak kusut, pakai tali pinggang, yang laki-laki rambutnya dirapiin, jangan terlalu kusam juga wajahnya, cuci muka sebelum presentasi. Nah, buat kamu yang duduk di bangku perkuliahan, ketika presentasi harus disesuaikan baju dengan presentasi ya. Ada beberapa teman aku yang ketika presentasi, oke, mungkin karena kebiasaan di kelas tuh pakai kaos ya. Walaupun kita tidak diperbolehkan pakai kaos, cuman karena COVID mungkin ada beberapa siswa yang pakai kaos baju diperbolehkan masuk kelas. Nggak masalah sih ya kalau emang nggak dimarahin oleh dosen. Tapi kebanyakan ketika mereka presentasi, mereka lupa akan penampilannya. Sehingga ketika mereka presentasi, mereka tidak peduli apa yang digunakannya. Padahal untuk menjaga kesopan santunan dan etika ketika kita presentasi itu nggak boleh pakai kaos. Usahakan pakai kemeja atau pakai baju yang berkerah, koko, batik, tapi jangan pakai kaos ya. Beberapa hal tentang penampilan ini sebenarnya tidak dianggap penting oleh orang dan tidak termasuk ke dalam indikator, tapi ini membantu dalam segi penilaian. Ya kalian ngerti kan maksud aku? Dimengertiin aja deh ya.
Nah, buat kamu yang dulu di SMP, di SMA, penampilannya dijaga dong, Dek. Jangan bajunya kusut-kusut. Terus kalau presentasi ya pakai baju yang bersih, rapi, putih. Gitu aja deh. Bersih, rapi, putih. Terus bajunya dimasukin lah pokoknya. Pakai dasi, tali pinggang, dan yang rapi. Rapi aja, udah. Karena kalau kita peduli aja sedikit aja sama penampilan, pasti kita yang paling beda di depan. Jadi ketika kita presentasi, guru itu menilai ada dua aspek. Yang pertama secara kelompok, yang kedua secara personal. Nah, secara kelompok yang dinilai adalah kekompakannya kita dan materi pembahasannya kita. Kalau secara personal, itu bisa dilihat dari penampilan dan cara penyampaian, ya. Jadi karakter kita, karakter siswa-siswi yang berada di kelas, itu bisa dilihat ketika kita presentasi. Jadi pastiin ketika presentasi, kamu jaga aja deh penampilan. Meskipun kita membaca materi masih belepotan, itu pasti kita dapat nilai plus kok ya. Walaupun materi kita belepotan, acak-acakan, amburadul, nggak beraturan, tapi kalau penampilan kita aja bagus, menjadi nilai plus ya. Oke? Ya udahlah, pokoknya kalian tuh mengerti aja deh apa yang aku sampaikan. Ikutin aja deh, aku yakin deh kalau kalian ngikutin, pasti nilai kalian tinggi deh. Coba aja kalau nggak percaya, dicoba. Kalau nggak dicoba ya nggak tahu lah, dicoba, oke? Nah, kita masuk ke aspek kelima yang terakhir nih. Yang kelima sebagai penutupan dari video ini, aspek terakhir yang dinilai oleh guru pada saat kita presentasi di depan kelas adalah alat pendukung atau peraga. Alat pendukung atau peraga ini seperti apa, Kak? Misalnya kita presentasi tentang Indonesia aja deh. Karena kebanyakan kamu yang bertanya di videonya, aku pasti presentasi tentang benua. Nah, kita presentasi tentang benua nih. Presentasi tentang benua, tentang ASEAN misalnya. ASEAN ini kan ada beberapa negara, ada 10 negara. Ketika kita menjelaskan, tapi kita nggak bawa alat pendukungnya, kita tidak menunjukkan di mana sih Indonesia itu, di mana sih Singapura itu, dan bagaimana sih bentuknya, bagaimana sih denahnya, bagaimana sih petanya. Maka ini akan membuat audiens kita kesulitan ketika kita menjelaskan tapi tidak ada alat pendukung. Jadi penting sekali ketika kita presentasi dibawa alat pendukungnya. Alat pendukung ini ya seperti globe atau peta atau atlas. Tidak ada globe atau globe ya, globe yang bulat itu. Jujur sih, aku kesel banget ketika tiba-tiba mikrofonnya mati. Jadi nggak tahu lagi nih harus gimana lagi. Jadi penting sekali alat pendukung atau peraga. Kamu bisa bawa untuk memberikan pemahaman yang lebih luas lagi kepada audiens. Jadi penting sekali alat peraga atau alat pendukung ini ya. Ya kalau misalnya kalian presentasi tentang alat musik misalnya, tentang angklung. Nah, dengan cara kalian membawa contohnya, maka ini memberikan pemahaman yang luas dan pemahaman yang lebih kepada audiens. Karena jarang kan kita lihat angklung secara langsung. Dengan adanya presentasi, maka kalian menunjukkan ini loh angklung. Nah, seperti itu. Dan tanpa kalian jelasin, nanti audiens udah berpandangan luas. Mereka udah berpikir, oh ternyata ini ya angklung, warnanya ini ya, terbuat dari kayu ya, bentukannya kayak gini ya. Dengan cara bawa barangnya aja tanpa dijelasin, ini udah memberikan pemahaman yang lebih kok kepada audiens. Jadi penting sekali alat pendukung dan peraga ya teman-teman. Ya udah, thank you, see you, goodbye, stay positif. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe. Follow Instagram aku Jihan Isa. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.